warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifada wa istifada wa naf'a wa intifa' wa la hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalata 'ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'an li wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah Majlis Zikir Al-Isyraq, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di acara yang mulia bersama guru-guru kita yang mulia, dan di bulan juga yang merupakan bulan yang mulia. Semoga kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita saat ini menjadi tanda bahwa Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang mulia, dan semoga nanti di hari kiamat kita ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan rauhah kita dalam kitab Tadhkirun Nas, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa amara radhiyallahu anhu man syaka ilaihi sar'a ay zana fi udhunihil yumna ayyu'adzina fi udhunihil yumna wa yuqama fi udhunihil yusra fa nafa'ahu dhalik. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah ada orang yang mengadu kepada beliau tentang kerasukan jin gitu. Ada orang kemasukan jin, kalau bahasa kita apa ya? Kemasukan jin ya? Kesurupan. Ada yang kesurupan, lalu kemudian beliau dilapori hal itu, kemudian perintah beliau, azankan di kuping kanannya dan komatkan di kuping kirinya. Nah, ini yang ngajarin kita wali ini. Kalau udah wali yang ngajarin, maka insya Allah itu manjur. Maka bagi yang punya keluarga atau bagi yang punya tetangga yang suka kesurupan, boleh juga kita coba nih latihan jadi peruqyah, bukan jadi dukun ya, jadi peruqyah. Kan sekarang trending tuh ruqyah gitu tuh, ruqyah. Apalagi juga ada di YouTuber juga ada yang peruqyah gitu, nantang dukun itu. Kalau ada yang kesurupan, kerasukan, maka beliau mengajarkan kepada kita, azankan di kuping kanannya dan komatkan di kuping kirinya. Karena ini juga bukan tanpa dalil, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang namanya azan itu ketika dia dikumandangkan, ketika dia mulai diperdengarkan, maka setan-setan itu lari tunggang langgang. Di hadis yang lain, ketika mendengar azan, maka setan-setan itu lari sambil terkentut-kentut. Itu kan menunjukkan betapa takutnya itu setan. Sama kayak kita kalau lagi ketakutan kan bisa terkencing-kencing, saking takutnya. Begitu juga setan, jin kafir itu akan takut sekali kalau mendengar suara azan. Maka beliau mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang kerasukan, azankan. Sebab azan sendiri itu sebenarnya juga bukan hanya terkhusus hanya untuk
panggilan waktu sholat tiba gitu. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan beberapa situasi dan kondisi di mana kita disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Salah satunya sudah pasti ketika waktu sholat. Yang kedua, azan itu disunahkan untuk dikumandangkan ketika anak baru lahir. Sunahkan. Kalau ada anak kita baru lahir, bayi, azankan di kuping kanan, qomatkan di kuping kiri. Tapi jangan teriak-teriak azannya, apalagi pakai mic, bisa mati itu bayi. Azankan agar bayi ini menjadi bayi yang ketika dia muncul ke dunia ini, maka yang pertama kali dia dengar di dunia ini adalah seruan keagungan Allah, seruan mengesahkan Allah, seruan untuk beribadah kepada Allah. Karena setiap bayi yang baru lahir itu sesungguhnya dia telah disentuh oleh setan dalam rangka setan ingin menancapkan pengaruhnya kepada anak Adam. Jadi sesungguhnya setan itu sudah mulai mengganggu anak Adam mulai kita lahir. Itulah mengapa sebabnya umumnya manusia begitu lahir dia nangis karena tersentuh oleh setan. Setan mulai menancapkan pengaruhnya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah, azankan anak yang baru lahir di kuping kanan, qomatkan di kuping yang kiri. Maka situasi tersebut menjadi situasi kedua di mana kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Masyaallah, tabarakallah. Jadi kita harus bisa tuh yang namanya azan, agar jangan sampai bayi kita lahir kita nggak bisa azan, akhirnya kita repot nyari-nyari orang buat azan, manggil marbot masjid dulu ya kejauhan lah. Maka kita harus bisa azan. Orang Islam kok nggak bisa azan kebangetan gitu. Jangan samain azan kayak di masjid bayi lahir. Kencengin kita tawa ya. Azan kan. Begitu juga kita diajarkan oleh Rasulullah mengumandangkan azan ketika ada situasi atau kondisi kebakaran. Kalau ada kebakaran, azankan. Mana rumah yang kebakaran, kita datangin rumah, kita azan di situ. Tapi jangan di dalam rumahnya azannya, di luar rumahnya, kumandangkan azan. Maka insya Allah itu api akan mengecil dan api akan mati. Diazankan. Cuman kan di kita belum umum nih ya, belum banyak gitu. Ada nggak kira-kira yang pernah lihat ada kebakaran terus tiba-tiba kita azan gitu? Kata orang, lu gila lu azan. Tapi sesungguhnya itu dianjurkan, disunahkan azan di saat kebakaran. Nah, kalau ada yang profesi sebagai pemadam kebakaran boleh juga tuh. Jadi sebelum dia nyemprot ya azanin dulu di situ. Itu yang berikutnya. Selanjutnya kita disunahkan pula untuk mengumandangkan azan ketika ada angin. Angin apa namanya tuh? Hah? Ya, angin yang besar, tornado, puting beliung, angin ribut. Kalau ada angin ribut gitu jangan dipisahin tuh. Diazanin. Maka insya Allah itu angin reda. Dan termasuk di antara juga kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan ketika ada orang yang kesurupan. Kalau ternyata diazanin kok masih belum keluar juga itu setan belek, jin-jin yang nakal begitu, maka terus kemudian beliau juga mengajarkan kepada kita, bacakan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Apa enggak, Pak? Lah kan yang kita baca itu habis subuh tadi. Bacanya minggu pagi doang sih ya. Makanya ini zikir yang kita baca ini jangan dibaca minggu pagi doang, Pak. Kalau bisa masing-masing kita punya nih, bawa ke rumah satu-satu. Cuman jangan yang di sini yang dibawa. Fotokopi lah. Agar tiap pagi kita baca, karena ini zikir yang memang dianjurkan dibaca setiap pagi. Habis subuh. Sebelum kita berangkat kerja, habis subuh baca ini sama keluarga kita. Jangan minggu pagi doang. Kalau minggu pagi doang kan kita ini. Nah, di antara zikir yang kita baca ini ada zikir namanya wirdul latif. Di wirdul latif itu ada ini ayat ini.
perlindungan daripada makhluk-makhluk kasat mata, dari jin dan para iblis serta jin ifrit dan lain sebagainya. Di antaranya itu ayat dalam surat Al-Mu'minun, akhir surat Al-Mu'minun ini di ayatnya, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayatnya tuh di surah Al-Mu'minun, wirdul latif. Bacakan itu pada orang yang sedang kesurupan jin, pada orang yang kesurupan jin. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Itu enggak, udah cukup sampai situ, ayat sampai ayat situ, akhir surat Al-Mu'minun. Itu untuk melindungi kita serta untuk mengobati orang yang kesurupan. Kalau diazanin gak mempan, tambahin itu. Masih gak mempan juga itu, tambahin wirid sakron. Wirid sakron tapi gak kita baca ya sini ya. Akidah sakron aja. Akidah sakron aja. Yang ini yang wirid sakron yang punya bapaknya. Wah itu hancur itu setan. Wirid sakron, Ustaz? Enggak, ini di sini ini. Ya, wirid sakron. Itu untuk mengobati orang yang kesurupan. Selanjutnya kata beliau, wa kana sayyidi radhiyallahu anhu yusi bi qiraati qaulihi ta'ala wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Kita juga diajarkan oleh beliau untuk memperbanyak bacaan ayat wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Pendek nih ayatnya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Hafal enggak? Bareng-bareng. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Kata beliau, ini ayat kalau dibaca 70 kali pada sakit apapun, itu insya Allah Allah berikan kesembuhan. Pada sakit apapun, semua penyakit Allah berikan kesembuhan. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ini di surat-surat di juz yang ke-28 kalau nggak salah. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. 70 kali untuk berbagai penyakit. Untuk berbagai penyakit. Termasuk sakit hati juga. Sakit gigi juga, sakit gigi. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, untuk segala penyakit. Tapi terkhusus kalau sakitnya itu sakit falij. Falij itu adalah sakit lumpuh separuh badan. Kalau kayak kita sekarang stroke ya namanya ya. Tapi stroke juga kadang-kadang semua badan. Tapi kalau falij ini lebih pada separuh badannya. Entah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Maka kalau ada yang kena penyakit stroke, beliau Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengajarkan kepada kita satu zikir, satu doa yang berbunyi Subhanallahil azim wa bihamdih wala haula wala quwwata illa billah. Pendek juga tuh. Dan kita sudah hafal tuh. Subhanallahil azim wa bihamdih wala haula wala quwwata illa billah. 5 kali. Dibaca 5 kali pagi dan sore. Bagi orang yang terkena penyakit lumpuh separuh, atau bahasa sekarangnya ya stroke lah. Bahasa sekarangnya stroke. Kemudian itu saja sampai di sini dulu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bab-bab belakang ini banyak berisi doa-doa
banyak berisi tuntunan-tuntunan untuk berbagai macam situasi kondisi. Jadi kalau kebanyakan juga kelolohan juga. Nanti apalin aja dulu tuh yang tadi tuh. Mulai menentukan tawasul gitu ya. Iya, itu tuh. Baca Fatihah. Fatihah. Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bisa jelasin mulai tawasul. Mana? Jelasin gunanya tawasul ini. Jadi ketika kita mempunyai ilmu atau pengetahuan, ilmu ini diusahakan sambung menyambung ke guru-guru kita. Karena ilmu yang sambung menyambung itu ilmu yang sudah pasti benar. Kalau ada orang kok punya ilmu atau ngajarin agama tapi dia nggak punya guru-guru yang sambung menyambung, maka itu udah pasti salah. Sebab kalau orang udah nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Gurunya adalah setan. Meskipun dia, oh enggak, saya bisa baca sendiri, saya paham kok. Tapi pemahamannya itu ntar disusupi sama setan. Makanya agama kita itu mengajarkan kepada kita itu sambung menyambung dalam hal mengambil ilmu agama. Guru kita dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi. Itulah mengapa sebabnya kita ahli sunnah wal jamaah punya tradisi membacakan Fatihah untuk guru-guru kita. Sebagai bentuk yang pertama rasa syukur kita. Karena tanpa mereka-mereka agama ini tidak sampai kepada kita. Agama kita ini nggak sampai kepada kita tanpa para ulama-ulama itu. Maka sungguh sangat merupakan propaganda yang bohong ketika ada yang bilang kita langsung kembali aja ke Quran, kita langsung kembali aja ke hadis. Bohong. Tanpa adanya guru. Dan ini berbahaya. Jadi ini berbahaya karena yang namanya ayat Quran itu ada ayat-ayat yang jelas bisa langsung dipaham, tapi ada ayat-ayat yang rada sulit, ada ayat-ayat yang sangat sulit. Maka kita memerlukan guru, yang guru kita dari gurunya lagi sampai sahabat Rasulullah, sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menganggap sangat penting arti mendoakan, mengirimkan surat Fatihah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita doakan guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita, dan ilmu yang selalu terus-menerus disambungkan kepada gurunya dengan cara itu tadi, ikatan batin itu, maka ilmu itu akan semakin tajam, ilmu itu akan semakin berkah. Jadi ibarat pisau itu selalu diasah, ibarat pisau selalu diasah. Makanya wirid-wirid yang termasuk yang diajarkan kepada kita seperti wirid latif ini dan lain sebagainya yang ada di buku ini, semakin sering kita baca, maka ini akan semakin timbul sirnya, semakin timbul rahasianya, dan semakin bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Tapi yaitu harus setiap hari, jangan cuma seminggu sekali doang gitu. Makanya saya sarankan harus difotokopi, ini harus punya di rumah, dibaca sama keluarga. Karena wirid itu akan semakin terasa manfaatnya kalau dia diistiqomahkan, didawamkan dan dibaca setiap hari. Dibaca setiap hari. Maka sesuatu yang dibaca setiap hari itu ibaratnya kita sedang mengasahnya. Ibarat pisau yang diasah setiap hari, tentu beda tajamnya dengan pisau yang diasahnya setahun sekali. Golok yang diasahnya pas mau Idul Adha doang, ya beda tajamnya sama golok yang buat setiap hari diasah. Begitu juga dengan amalan-amalan dan zikir-zikir kita. Karena ini terus menyambung ke guru-guru kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan tawasul. Kita menyambungkan hati kita kepada guru-guru kita hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, teruslah istiqomah dan jangan lupakan guru-guru kita. Hadirkan beliau-beliau semua dalam doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitu keberkahan akan meluber dan akan menimpa pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.